Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi penalaran yang kita bagi menjadi bagian penalaran deduktif. Jadi materi-materi yang disampaikan dalam video kali ini kita ambil dari website http://ati.staff.gunadarma.ic.id. Ini filenya sungguh luar biasa lengkap dan sangat detail ya penjelasannya. Dan kita berikan kredit kepada mereka karena kita akan ambil beberapa contoh yang sudah mereka tampilkan dengan harapan bahwa siswa yang mempelajari di video kali ini bisa terbantu untuk menghadapi soal-soal TPA ataupun TPS, terutama dalam seleksi untuk menuju ke perguruan tinggi negeri ya. Kita akan bahas satu persatu, jadi kita tampilkan penalaran deduktif itu sendiri ada dua sebenarnya, menarik kesimpulan baik yang secara langsung maupun tidak langsung. Kita bahas dulu yang menarik kesimpulan secara langsung. Jadi premisnya adalah seperti ini. Contoh pertama, dengan suatu rumus bahwa semua S adalah P, maka kesimpulan adalah sebagian P adalah S. Contohnya seperti ini. Semua ikan berdarah dingin, maka bisa kita simpulkan bahwa sebagian yang berdarah dingin itu adalah ikan. Jadi ya, kita bisa membuat contoh yang lain, misalkan adalah semua manusia adalah makhluk hidup misalnya. Maka bisa kita simpulkan bahwa sebagian dari makhluk hidup itu adalah manusia. Jadi kategorinya ataupun pola penarikan kesimpulan seperti itu. Contoh kedua adalah tidak satupun S adalah P, maka kesimpulannya adalah tidak satupun P adalah S. Tidak seekor nyamuk pun adalah lalat, ya, ini sebagai S-nya dan ini sebagai P-nya. Maka kesimpulannya adalah tidak satupun P, berarti tidak seekor lalat pun adalah nyamuk. Ini adalah pola penarikan kesimpulan secara langsung. Jadi ada satu buah kalimat yang dibuat jadi pernyataan, maka langsung kita buat kesimpulannya mengikuti rumus yang ini. Kita lanjut ke penalaran yang berikutnya, menarik kesimpulan secara langsung masih. Contoh ketiga, semua S adalah P, maka tidak satupun S adalah tidak P. Contohnya, semua rudal adalah senjata berbahaya, berarti semua rudal adalah senjata berbahaya, maka kesimpulannya adalah tidak satupun S adalah tidak P. Jadi menegasikan yang di depan dan menegasikan yang di belakang. Kemudian contoh yang keempat adalah tidak satupun S adalah P, maka semua S adalah tidak P. Tidak satupun S adalah P, jadi tidak seekor pun harimau adalah singa, maka semua S, maka semua harimau bukan singa, jadi bukan P. Kita sudah mempelajari 4 buah contoh, kita lanjutkan ke contoh kelima. Disebutkan bahwa semua S adalah P, maka kesimpulannya adalah tidak satupun S adalah tidak P, atau tidak satupun tidak P adalah S. Contohnya diberikan, semua gajah adalah berbelalai. Ini adalah kalimat soalnya. Maka kesimpulannya adalah tidak satupun gajah yang tidak berbelalai, atau tidak satupun yang tidak berbelalai adalah gajah. Jadi ini adalah metode penarikannya. Yang umum mungkin yang tipe yang kedua. Kita lanjutkan ke penalaran yang deduktif, menarik kesimpulan secara tidak langsung. Jadi untuk hal ini kita perlukan 2 poin, yaitu untuk menarik kesimpulan secara tidak langsung kita memerlukan suatu premis atau pernyataan dasar yang bersifat pengetahuan yang semua orang sudah tahu. Kemudian metode ini disebut dengan silogisme, yaitu bentuk penalaran dengan cara menghubungkan 2 pernyataan yang dapat ditarik kesimpulannya. Jadi untuk ini sendiri dibagi menjadi ada beberapa kategori, kita pelajari nanti. Dan unsur-unsur yang terdapat dalam silogisme adalah premis umum atau premis mayor. Ini premis umumnya. Kemudian ada premis khususnya dan kesimpulan yang akan kita cari. Jadi minimal dibutuhkan 2 kalimat yang akan kita tarik menjadi kesimpulan di kalimat ketiga. Mungkin kalau dari segi rumus mungkin agak susah dipahami, tapi kita pelajari satu persatu. Contohnya, dari jenis-jenis silogisme tadi ada 4, yaitu silogisme kategorial, silogisme hipotesis, silogisme alternatif, dan entimen. Kita pelajari yang silogisme kategorial. Silogisme kategorial adalah silogisme yang terjadi dari 3 proposisi, 2 proposisi merupakan premis, dan 1 proposisi merupakan simpulan. Jadi ada 2 kalimat, di mana ini adalah kalimat soal biasanya, dan ini adalah yang ditanyakan kesimpulannya apa. Kita perhatikan contohnya adalah semua manusia bijaksana dan semua polisi adalah manusia. Jadi semua A adalah B dan semua C adalah A, maka kita simpulkan yang ini. Maka semua polisi itu bijaksana. Jadi kesimpulan seperti ini.
Kita lanjut ke contoh yang kedua, silogisme hipotesis. Jadi keterangannya seperti ini. Silogisme hipotesis adalah silogisme yang terdiri dari premis mayor yang berproposisi kondisional hipotesis. Kalau kita membaca ini adalah dugaan, ya. Hipotesis itu dugaan apakah terjadi atau tidak. Kalau premis minornya membenarkan antesenden, maka simpulannya membenarkan, ya. Kalau premis minornya menolak, maka simpulannya juga menolak. Jadi contoh seperti ini. Jika besi dipanaskan, maka besi akan memuai. Ini premis mayornya. Minornya adalah besi dipanaskan. Jadi kalau besi dipanaskan disebutkan, maka besi akan memuai. Maka ini jadi kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah besi memuai. Atau contoh kedua adalah jika besi tidak dipanaskan, besi tidak akan memuai. Dalam hal ini besi tidak dipanaskan, maka kesimpulan adalah besi tidak akan memuai. Jadi kita mengambil pola penalarannya seperti ini. Atau kalau biasanya disebutkan bahwa jika P maka Q dan P terjadi, maka kesimpulan adalah sebagai Q. Kita lanjutkan ke yang berikutnya. Yang ketiga adalah silogisme alternatif, di mana pengertian adalah silogisme alternatif adalah silogisme yang terdiri atas premis mayor berupa proposisi alternatif. Proposisi alternatif yaitu bila premis minornya membenarkan salah satu, maka simpulannya akan menolak yang lain. Contohnya adalah Boim berada di Bandung atau Bogor. Ini adalah premis umumnya. Premis khususnya Boim berada di Bandung. Secara logika adalah ketika dia berada di Bandung, tidak mungkin dia berada di Bogor. Maka kita bisa pastikan bahwa kesimpulannya Boim tidak berada di Bogor. Artinya membenarkan kejadian di Bandung akan menyalahkan atau menolak kejadian dia di kota yang lain, di kesimpulan yang lain. Maka dengan demikian kita bisa menegasikan yang tidak dipilih seperti itu. Kita lanjut ke yang berikutnya, entimen, yaitu suatu silogisme yang tidak mempunyai premis mayor karena premis mayor itu sudah diketahui secara umum, yang dikemukakan hanya premis minor dan simpulan. Rumusnya C sama dengan B karena C sama dengan A. Kita perhatikan contoh silogismenya adalah diberikan semua sarjana adalah orang cerdas, Ali adalah seorang sarjana, maka kesimpulannya adalah Ali seorang yang cerdas. Sebenarnya entimennya kalimat kesimpulan yang lengkapnya itu adalah Ali adalah orang cerdas karena dia adalah seorang sarjana. Jadi ini adalah contoh entimen. Kita perhatikan ke beberapa contoh soal. Jadi mungkin kalau di soal belum tentu dituliskan PU dan PK ya. Kita anggap saja soalnya seperti ini. Semua siswa Seman 1 Indramayu masuk di universitas favorit yang diimpikan. Luar biasa sekali itu ya. Kemudian Boim, siswa SMA Negeri 1 Indramayu. Kalau gitu kesimpulannya adalah karena Boim ini adalah bagian dari siswa SMA Negeri 1 Indramayu, maka bisa kita simpulkan bahwa Boim masuk di universitas favorit seperti itu. Kita coba lanjut ke soal selanjutnya. Diberikan bahwa semua manusia bijaksana, tadi ini udah ya, semua polisi manusia, maka ini review aja, maka kesimpulan adalah semua polisi adalah bijaksana. Jadi demikian beberapa contoh soal penalaran deduktif. Kalau ada yang kurang dipahami, silahkan kita diskusikan di kolom komentar. Dan kalau ada materi-materi ataupun contoh soal yang mungkin mau ditanyakan, kita bisa bahas bersama di kolom komentar. Tuliskan premis mayornya, tuliskan premis minornya, maka akan kita sama-sama coba cari apa kesimpulan dari soal yang kamu tanyakan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan share kepada teman-teman yang barangkali membutuhkan materi ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.